Falcon. KB. Luar biasa. Dan Falcon, Myanmar lagi-lagi menggetarkan rakyat Mobile Legends. Waduh, yang bisa kita bilang, kalau kalian sadar, Myanmar itu sempat berhenti loh scene kompetisi. Iya. Sempat agak redup ya, karena 1 dan 2 hal ya. Dan kali ini mereka menggetarkan di ajang tertinggi Southeast Asia Cup. So, akankah Falcon akan mendapatkan 2 poin penuh atas Todak atau bahkankah tim tuan rumah yang membalikan keadaan Budi Mongsang? Yeps, akan kita saksikan bersama-sama di game yang kedua di match pembukaan kita di MSC Group Stage A. Ya, setelah yang satu ini. Jangan lupa salah. terus. Enggak, ini lihat di atas Yellow Flash udah langsung diharas dengan 2 member Formace dan juga Yums di top lane-nya. Oh, dia ngincar rotasi. Dia tahu dia ini Lancelot. Dia tahu punya power yang cukup berat. Tapi lihat di sana, untungnya belum ada Row. Masih hanya trapnya saja udah membuat Moon Sakaratul Maut. Ya ketika Yums ke area top lane, tengahnya ternyata yang harus kesiksa. Moon harus recall ke arah mundur ke area belakang, sedangkan Falcon mereka berotasi bertiga Formace dalam bahaya. Justin nyaris saja mendapatkan poin kill pertamanya. Ya itu dia sih. Mid laner Selena ya, seperti yang kita bahas. Dia level 2-nya cepet banget dan bisa ngelakuin rotasi juga. Gue lihat ini rugi banget ya, harusnya menangin Todak loh. Tadi karena Todak cepat dia bisa ke merah. Dan dia recall. Dia bisa ke merah dan dia recall. Rugi banget loh. Ya, terlebih kalau misalnya kita melihat Yellow Flash-nya malah dapetin platingan. Jadi lumayan free. Dan ini bakal ngebuat 100 nih. Ya dapat 100 lumayan lah buat ngejar dominance first item juga oke. Ngepetnya. Kan 100 kan? Udah kalkulat aku 100 itu. Udah pasti 100 apalagi basic attack-nya Esmeralda nggak secepat dari Marksman. Marksman minimal dapat 200 lah. Tadi 200 sih. Itu apalagi kalau Marksman Brody ya Bude. Itu kenceng tuh. Sekali mukul cetak 20, betul. 40 langsung 80 tiba-tiba duitnya. Iya. Tapi kali ini lihat dengan adanya rotasi dari Ken. Ken ini kayaknya menurut aku lebih ke arah bukan sebagai ujung tombak utama. Tapi lihat di depan sana, Naomi. Oh, coba untuk distraction. Kalau gue lihat ya Profesor KB ya. Ini kayaknya damage to monsternya. Iya damage ya. Head to head untuk farmingnya. Iya karena kan kita tahu ya pasif dari Lancelot itu ada 4. Dan kalau misalkan 4 stack itu bisa nambahin damage juga buat retribution. Fun fact. Yes. Jadi Lancelot 4 stack buat Lord atau Turtle. Lebih gede lagi. Segitiga retribution udah pasti secure banget. Lebih gede lagi untuk chance-nya berdemonstrasi. Menurut aku ya, tapi ternyata masih bisa didapatkan oleh Momo dengan turtle yang pertama ke tangan tim Todak. Tapi di belakang Naomi menjadi korban pula. Gak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Formace mengamuk dan Inferno yang di pop up Molten Side membuat Naomi tak bisa berkutik. Ya terlalu terburu-buru menggunakan PTM Execution, bukan mengadu dengan 1 buah Tonrosnya. Berhasil kehilangan 1 buah turtle dan sangat-sangat untung untuk tim Todak. Tim Todak kali ini mereka walaupun meliding tidak terlalu jauh, tapi Chico di arah bottom lane nampaknya lebih unggul dibandingkan dari seorang Kari. Yellow Flash di arah top lane memenangkan laning, memenangkan level yang harusnya head to head by data statistik itu dimenangkan oleh Tamus. Ya, karena... Untuk tabrak ya Prof? Iya untuk tabrak, apalagi early game mah di 5 menit awal lebih tepatnya. Dan buat teman-teman nih yang dari tadi nonton sebelum 5 menit awal, lebih baik kalian jajan dengan menggunakan MSC X Grab nih kan. Diskon sampai dengan 20.000 rupiah dan juga ada pulsa gratis, langsung scan di bawah. Asik, langsung aja dipakai yuk. Tapi lihat pergerakan dari Momo dengan baras yang dimiliki, dia bermain agresif masuk ke area jungle milik tim Falcon. Berusaha untuk ngasih pressure supaya dari Falconnya itu nggak bisa bebas. Wah Molten Essence ya tadi ya, itu dia Lancelot baru ya buat sekarang. Bikinnya tetap ada 1 item darah Molten Essence-nya. Buat nambahin DPS juga ke area jungle monster. Magical defense juga. Dan tambahan dari ini darahnya dia. Dan gak kalah adu retri ya, tapi heavy spin dipop oleh Moon. Sedangkan Ken berhasil untuk kabur dari pengejaran tim Todak yang mereka udah mulai bergerak ke area bottom lane. Sedangkan di area atas Yellow Flash terlihat mendominasi laning. Di area atas membuat Formace berkali-kali harus recall dan kabur dari laningnya. Menarik banget loh, aku lihat Yellow Flash tapi lihat di arah bottom lane Momo. Sakaratul Maut bakal coba diganggu begitu saja. Ken menuju ke arah belakang, masih ada 1 buah puncher. Meanwhile di bottom lane pemain dari tim Falcon agak sedikit terdistraction. Naomi mau coba ditumbangin tapi ternyata dipasang ke arah dalam dan berhasil ditumbangkan begitu saja. Silent gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Kari for the late game, bukan untuk early game. Tapi lelenya is on point, masih mau lebih dipaksa dan bahkan Garotnya soliter diambil jiwanya Profesor dan Bude. Terlalu jauh extend yang dilakukan oleh tim Todak sampai selama itu dan sejauh itu membuat tim Falcon sekarang bisa melakukan setup di area turtle-nya terlebih dahulu. Falling Star sudah dikeluarkan, bisa lah arrow belum connect ke siapapun tapi langsung dilanjutkan oleh tim Falcon. Mereka belum mau berhenti, Momo dalam masalah. Dan Yellow Flash dengan satu selebewan terakhir mendapatkan point kill atas Momo. Alright, itu baitnya indah banget gak sih? Ada yang lihat gak? Yellow Flash-nya lari ke arah Justin
Justinnya langsung lempar arrow dan itu langsung connect. Jadi dapetin satu target momen, Moonnya gak bisa fight. Dan lihat buat sekarang Cikunya untuk kedua kalinya ke pick off dan overextend yang dilakukan di arah bottom lane ternyata berbuah kerugian yang berlipat ganda bagi Todak. Oke, memang di arah top lane Tamus berhasil mendapatkan platingan, tapi ternyata di arah bottom lane Wah. gold lanernya Gold dari tim lanernya. Falcon yang menukar dengan platingan itu. Kalau menurut aku pribadi itu dimenangkan oleh gold laner. 2 assist loh ya 2 assist. di early game. Jadi bisa dibilang lebih unggul dan dia tidak tumbang masalahnya pas overextend tadi. Ya padahal Todak udah fokus banget ke area bottom lane. Tapi Abyssal Oh, Arrow connect bahaya langsung banget. ke arah Formase. Dengan langsung disusul follow up damage dari tim Falcon. Formase masih sangat kuat dengan adanya Inferno yang di pop up menahan semua member dari tim Falcon. 3 member dan Formase selamat dipanggil oleh Yams ke area belakang. Bertahan sangat kuat Formase, siapapun dia hadang tadi. Yellow Flash belum berhenti di situ. Satu selendang terakhir gak bisa untuk menyakiti Formase. Belum dominan size harusnya. Belum ada dominan size dari seorang Esmeralda. Formase masih terlalu barbar, masih terlalu kuat. Dan bahkan Silent yang agak sedikit terperangkap di dalam zona permainan dari seorang tweet Ciku. lagi. One last hit, tidak ada gold tambahan Aduh. untuk seorang Silent. Uang tuh lumayan. Uang itu, dan tapi nampaknya Profesor masih kurang beruntung. Tapi Moon di depan sana bakal coba dipaksa. Dengan adanya Tonros yang tidak terlalu sakit, apakah Ken ini dengan damage-nya ke arah hybrid atau Hybrid. Itu kan Tanknya? ya Curse Helmet. iya, soalnya nggak Curse terlalu Helmet War X nanti tuh. nggak itemnya nge-burst dia. ke arah Moon. Dan sedangkan kalau kita lihat dengan gold segini harusnya Moon belum punya dominant size. Iya, yang belum dia- punya item defense. Yang dia cari itu adalah bagaimana dia bisa nge-clear turtle dengan cepat. Dan juga untuk chance-nya dia survive bakal lebih ada dengan HP yang dia miliki. Oke, ini bisa kita bilang secara tidak langsung. Oh. Lihat Heavy Speed telah dikeluarkan. Yuns Flicker harus digunakan menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Ken masih bisa survive. Satu buah panca dan bakal Toros telah dikeluarkan. Tapi di sisi lain terperangkap dan hilang begitu saja. Sepertinya para pemain dari tim Todak dan juga tim Yes. Falcon kali ini masih berada di arah jungle. Ken mencoba untuk menyelamatkan dirinya di arah top lane sana. Tapi ternyata masih selamat dan terperangkap oleh Momo. I am One you last have hit, spin. Oh. hilang begitu saja Bude Monster, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Naomi, Justin, Formis berhasil mencoba untuk melakukan zoning out dan bahkan Shiku Yeah. membuat celah yang besar. Itu kesabaran dari Moon membuahkan hasil yang banyak banget. Dia nungguin, dia nahan, bahkan digebukin sama dari Kramernya. Dia muncul dan mengunci pemain dari tim Falcon. Itu IMU Heavy Spin yang disimpan oleh Moon. On point banget sih. Dan terlalu banyak Gak gak sih terburu-buru. target yang dia lock? Apalagi di sana Naomi-nya juga gak bakal bisa ngebalikin keadaan. Dia duluan Dengan- rasanya udah keluar. Iya, dia duluan soalnya yang heavy spin. Dan Momonya ngunci satu juga. Jadi gak bakal bisa selamat dari dincatan perang suppress power dari Detona's Welcome. Dan kita tahu untuk Momonya sendiri di take down lumayan susah. Kecuali nanti di late game oleh Silent. Tapi balik lagi, Silent untuk momen kayak gini gak bakal bisa join team fight. Apalagi big fight 5 lawan 5. Itu bakal rugi banget buat Silentnya itu sendiri. Karena dia butuh farming. Masih berdiri 7 lagi. Baru 2 item dan belum punya untuk minimal Thunder Belt sih. Agar Formace dan juga Momonya bakal kena efek slow. Dan nanti bakal ini pick off. Oke, pick off dan ternyata Formes bakal seal ditumbangin begitu saja. Heavy spin yang sangat tepat. Lele yang on point. Menuju ke arah depan lagi. Tapi Baitnya Momo bagus bakal ya. coba untuk memotong pergerakan para pemain dari tim Falcon. Tapi Purple Buff tidak akan dilepaskan begitu saja. Lele menuju ke arah seorang Kupa. Di depan sana Naomi. Retribution is on point dari seorang Momo. Sabar untuk menunggu, sabar untuk menarik ulur. Dan kalau kita tarik dari game yang pertama, kalau sadar Todak agresivitasnya Mirip ya? kali ini berbeda, benar-benar lebih agresif. Tapi balik lagi Profesor, memang kayaknya dengan karakteristik Dejavu ya? dari Yums ya, Iya, yang dia Yums ya. cover. Benar, Benar-benar benar, cover benar. banget, bukan inisiator. Inisiator dia tadi kalau misalnya sadar, Momonya masuk, Formation-nya. Moonnya masuk, Formation-nya nabrak. Yumsnya ya udah, emang mainin untuk template menuju ke arah coverisasi. Ya, Prof. atau covernya ke arah Yums buat Momo juga. Momo Moon 2. Jadi yang punya escape mechanism pun dia selamatin tetap. Tapi Iya. bedanya buat sekarang kayak ya targetingnya aja nih. Kira-kira siapa yang mau di pick off sama Todak? Oke, Heavy Speed telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Momo, bakal coba ditumbangin begitu saja. Tapi di depan sana dari Silent Damage-nya belum maksimal. Dan bahkan Yellow Flash versus everybody kali ini tidak sanggup karena ada seorang populer Kupa. Damage-nya terlalu tinggi dan bahkan ditumbangin Moon dan juga seorang Yellow Flash. Formace again and again memberikan distraction ke arah belakang. Dan bahkan zoning out yang dilakukan tidak bisa menyelamatkan seorang Yellow Flash. Ken tidak memulai sebuah pertarungan dengan baik karena tidak memiliki power
untuk menumbangkan siapapun di depan sana. Ya, dan mengerikannya lagi Todak ketika hanya kehilangan Moon, menekarkan dengan Yellow Flash, mereka ngedapetin banyak banget keuntungan 2 turret, 2 objektif berhasil mereka dapatkan. Sementara tim Falcon, mereka udah keropos banyak banget. Ini permainan dari Ciku dan agresivitas dari tim Todak juga membuat Falcon itu walaupun agresif tapi nggak bisa untuk ngedapetin satu pun turret. Semua turret dari Todak masih berdiri teguh. Benar-benar. Setuju. Kenapa? Karena power dari covernya itu tadi. Walaupun mungkin Yams tidak seagresif yang kita kira, tapi covernya itu benar-benar bikin gameplay agresif dari Todak itu tidak ada takut-takutnya sama sekali. Mereka mau nabraknya bertiga, berempat, langsung. Tapi tetap ada escape-nya. Escape point-nya bakal kebuka. Kenapa? Karena kalau tadi kan kepotong Natalia. Yes. Kalau sekarang karena nggak ada Natalia, lihat bagaimana dari Yams-nya yang benar-benar ngebatalin semua pergerakan dari Falcon. Oke. Informasi udah masuk sih, Heavy Spin udah dikeluarin sedangkan Moon masih nyimpan. Oke, masih disimpan, bukan hanya disimpan tapi masih memiliki power team fight yang cukup besar. Momo di depan sana, Ken jangan sampai terperangkap, Yellow Flash dan bakal lihat damage-nya. Dia tidak bisa sembarangan masuk Profesor KB, itu belum team fight loh, dia udah setengah darahnya. Dan bahkan itu mau nggak mau harus reset dulu, cari minion biar cooldown reduction-nya dimainin lagi. Dan bahkan yang paling ngeri adalah Justin nih, perlahan-lahan tapi pasti dia arrow-nya selalu on point loh. Oke, Bude Monster. Maju ke arah depan dengan Heavy Spin, Moon membuka dengan sangat baik, mendapatkan silent jackpot dikeluarkan. Tapi lini belakang dari Todak juga mulai dimakan. Momo mendapatkan satu Naomi ditambah dengan Moon, damage yang mengikuti terpecah belah. Ada 3 peperangan yang terjadi di area atas yang sudah cukup sekarat. Yellow Flash melawan 2 member dari tim Todak diusir mundur. Immortality pecah dari Yums, tapi Falcon mereka sudah kewalahan, udah gak ada resource skill. Yellow Flash kuat di rally belakang, mencoba untuk ke zoning out, maju ke area mundur. Justin menjadi korban, tapi Yams pun tanpa immortality dia udah gak punya nyawa tambahan. 3 untuk 2. Dan bahkan 3 bahkan member untuk 1. Satu hal Bude, itu kalau di arah top lane minion yang gak ngedorong itu masih team fight. Masih. Itu masih team fight. Mereka reset. Mereka reset karena di arah top lane minionnya mendorong. Dan bahkan dengan Lord kali ini mereka akan kerugian dengan sangat-sangat banyak. Best turretnya udah pecah. Ya kan, misalnya minionnya masuk di atas bersama dengan Lord, tengah bawahnya mereka bakal split push. Iya. Jadi mereka manfaatin Lord dengan 3 minion dan ini bakal direset kayaknya, mau ngamanin buat enhance di Lordnya di menit yang ke-12. benar-benar Ya mau dimainin aja, ayo tarik keluar. Ayo keluar lagi, ayo fight lagi. benar-benar keputusan yang jungler blacklist. Wise decision. Wise decision. Yo. Tapi ya peperangan dari Todak dan juga Falcon set up war untuk arah Lord nggak akan berhenti, nggak akan mereka lepasin. Nggak ada yang mau ngelepasin Lord menit 12 juga. Ini sangat berarti. Khususnya untuk Todak bisa ngebantu untuk ngedapetin satu inhibitor. Sementara Falcon bisa ngedapetin momentum dari Lord ini. Tapi aku penasaran satu hal sih, Silent lebih mengoptimalkan Endless Battle duluan ketimbang Thunderbelt yang nantinya dia nggak bakal bisa ditabrak. Ya, tapi Padahal dia udah punya Demon Hunter Sword. Oke, berarti gini Profesor KB, dia tandanya dia sadar dengan posisi yang aman tapi Yellow Flash sprint ke arah belakang, almost. Kayak dia sadar posisinya aman sih. Dia lebih ke arah agresif. Kalau misalnya dengan ada Thunderbelt dan juga Endless Battle kan sebenarnya itu 2 item yang tipenya sama. Ya, kayak opsionalnya. Oh, Yams bakal coba maksa, lihat di depan sana langsung ada Kupa, Justin, Silent memberikan free hit dan bakal menuju ke arah seorang Forbes, tapi lihat Silent menuju ke arah belakang sekali, dia menunggu momentum. Speedy Light Wheel-nya sudah tidak ada, hanya bisa melakukan clear minion dan bahkan di arah top lane sana minionnya masuk kembali Profesor KB. Menuju ke arah base turret dan Silent harus menyelesaikan satu pemain ini karena oh my god, apakah turretnya Semua pemain udah bersiap masuk ke area lane, tapi Moon dengan IMU yang dia miliki lagi dan lagi berhasil mengunci, tapi dibalas dengan Naomi. Spin, heavy spin dibalas dengan heavy spin, maju ke area belakang dan belum ada menjadi korban. Moon sudah tak bisa bertahan lebih lagi. Silent dengan damage yang sangat baik positioning, tapi Momo menangkap dengan sangat baik. Detonas welcome dilepeh oleh jackpot. Todak mendapatkan damage dealer terbesar dari Falcon, yaitu Silent. Sprint tak berguna dan Todak ketika udah dapetin lore sekarang menuju ke area bottom lane semuanya disapu. Oke, tapi bukan hanya itu aja Bude Monster. Lihat Lancelotnya mau tidak mau mencoba untuk melakukan clear minion di area bottom lane. Mencoba untuk memberikan waktu ruang terhadap Naomi dan Silent kembali lagi ke lane of down. Dan untungnya ini harusnya Falcon agak beruntung karena para pemain dari tim Todak tidak melakukan clear di area top lane.
Jadi mereka benar-benar akan mendobrak barengan di dua lane yang berbeda. Lele on point ke arah seorang Ciku. Masih selamatkan dengan satu pakai ini win. Dan bahkan itu dia di arah top lane-nya. Bakal didorong tanpa ada cover Momo. Sakar atau mau Justin terlalu terperangkap dan hilang. Terkena oleh seorang Thomas Formace. Dengan apa kali swingsnya. Dan bahkan di depan sana Chaton dilakukan oleh seorang Silent. Berhasil menumbangkan Formace yang terlalu dalam banget. Ya, formasinya tumbang, begitu pula dengan Justin. Tapi ini membuat Falcon bisa melakukan defense dan nggak kehilangan base mereka. Sementara Todak nggak mau gegabah juga mencoba untuk mereset, mendapatkan momentumnya kembali, level dan item. Kayaknya ini udah bakal lebih komplit lagi sih. Dan lebih seremnya untuk bermain objektif, Todak tuh terlihat enak dengan hadirnya Ciku pula. Dia bisa split push, dia bisa langsung dobrak ke arah dalam bagian dari base-nya. Kalau misalkan ngeliat dari item juga, dia udah serem banget. Di mana Hunter Sword, ada Windtalker dan juga bahkan Malefic juga. Jadi attack speed-nya komplit dan untuk ngerontokin tank bagian depan seperti Naomi itu bakal lebih mudah. Ken sekali ketangkep juga bakal hilang tentunya, apalagi dia punya Tolek Armor di sana. Lancelot dengan build jungle sekarang otomatis dia mengoptimalkan bar HP ya. Dan Yellow Flash yang lebih bahaya. Kalau misalkan dia nggak bikin Blade Armor, dia bakal meltdown cepet banget. Moon, heavy spin dikeluarkan. Aduh, gangsing di depan sana. Naomi dengan Moon, tapi setidaknya menyelamatkan diri masing-masing. Tapi di depan sana pemain dari tim Falcon, mereka standby untuk melakukan team fight. Dan mereka tidak takut sama sekali, recall-nya tercancel begitu saja. Tapi ada satu hal kecil yang mereka harus perhatikan. Profesor KB di arah top lane sana, Formace standby position. Damage dari Silent udah mulai harus dijagain karena Silent menjadi tombak. Damage utama Bude Monster. Yap, tapi jangan lupa juga kalian dapetin MSC Pass karena kalian bisa ngedapetin banyak skin. Apalagi gunakan Transformer Pass untuk melakukan draw dan memperoleh hadiah menarik termasuk ada skin baru, efek recall, battle emote. Jadi jangan lupa untuk ngedapetinnya. Alright, Bude Monster, tapi kita lihat dari Lord Cam-nya sudah kembali hadir. Belum di evolve. Baru di enhance. 2 menit lagi. 1,5 menit lebih tepatnya. Tapi buat sekarang Windtalker. Berani banget ya. Attack speednya udah terlalu banyak sih. Banyak banget bahkan movement speed dia nggak bener-bener nggak mainin kayak Thunderbelt gitu loh. Dia nggak ada takut-takutnya Profesor KB. Dan Profesor KB jangan lupa buat kalian semua. Ini Carnival Live TikTok sedang berlangsung. Dapatkan poin Mobile Legends BB dan menangkan skin langka Mobile Legends. Ikuti postingan dalam game untuk memenangkan hadiah tunai. Uang besar. Sakit. Itu mubung-mubung udah kayak gasingan tapi mundur aja ke area belakang. Naomi sudah berhasil disengage, begitu pula dengan pemain tim Todak. Santai lagi, ini setup yang mereka harus melakukannya sebagai perfect maju ke area depan. Naomi flicker mundur ke area belakang, gak ada heavy spin. Tapi di area belakang ada Yellowfish yang menahan damage dari pemain tim Todak. Tapi dia udah gak bisa bertahan lebih lama lagi. Immortality pecah, masih berada di area depan. Moon menutup Yellowfish, tapi Momo menjadi korban dari area samping sana. Lord akhirnya di tangan tim Falcon berhasil mereka dapatkan. Tapi di area kiri, Justin akan dikejar oleh Moon. Begitu pula dengan Naomi, heavy spin untuk defend mekanisme. Justin tak bisa untuk kabur dan meninggalkan Ken di area belakang sendirian. Immortality pecah dan Todak mendapatkan 3 member menumbangkan Falcon. Walaupun Falcon ngedapatin Lord, tapi seharusnya ini masih bisa ditahan oleh keduanya. Terperangkap. Lihat di depan sana Ken seorang diri. Tapi para pemain dari tim Todak, mereka tidak akan merelakan begitu saja. Melakukan clear minion dengan cukup baik. Ada Naomi di depan sana. Menuju langsung pabalik Kupa. Bite Kupa. Sakaratul Maut Moon. Lihat dia bisa diberikan dan fokus menuju ke arah base-nya. Ini bencana. Dan bahkan Todak mengamankan game yang kedua. 1-1 for this match. Wow. Itu PR utamanya, Popol Kupa.